Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13. Ini bunyinya: Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah pembacaan ayat harian kita pada hari ini. Salam. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sangat penting dan menarik, bahwa ketika kita telah berada di dalam Kristus, kita telah memiliki kemerdekaan kita. Kemerdekaan itu adalah hal yang sangat penting dalam keberadaan seseorang itu untuk menentukan sikap. Kita telah merdeka, bukan lagi memiliki roh perhambaan yang selalu takut, tetapi kita memiliki roh anak untuk berkata tidak dalam keberdosaan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang selalu hidup di dalam zona nyamannya, mereka belum merdeka. Orang yang hanya hidup di dalam zona nyamannya adalah mereka yang tidak mengerti sama sekali tentang arti kemerdekaan itu. Banyak orang yang telah menerima Kristus seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, mereka telah menerima Kristus, tetapi karena alasan yang satu, mereka menghambakan dirinya lagi dan tidak hidup di dalam anugerah di dalam Kristus, yakni perihal tentang sunat. Orang-orang yang disebutkan oleh Paulus dalam jemaat di Galatia ini adalah mereka yang menerima Yesus tetapi memberikan diri mereka untuk disunat. Tentu apa yang sebenarnya ingin dikatakan dalam hal ini? Orang-orang sering sekali memahami bahwa sunat itu adalah suatu hal yang penting karena Abraham juga disunat. Tetapi Paulus berkata, bukan hanya seperti itu. Barang siapa yang telah menerima sunat, maka ia juga harus menerima seluruh hukum Taurat. Bukankah karena manusia itu tidak dapat melakukan hukum Taurat, sehingga Yesus Kristus menggenapinya? Di dalam Kristuslah kita mendapatkan kemerdekaan kita. Karena meskipun kita tidak bersunat, karena kita telah berada di dalam Kristus, tentu kita telah memahami tentang arti perjanjian itu, dan kita telah menggenapinya. Mengapa demikian? Karena Paulus sendiri berkata di dalam Galatia 5 ayat yang ke-14 bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang kita terima di dalam Kristus. Oleh karena itu, tanda orang-orang yang merdeka itu adalah ia akan menentukan sikapnya, bukan dia yang terikut-ikut saja. Jangan mau menjadi pribadi yang ikut-ikut saja, bahkan jangan mau menjadi pribadi yang kompromi dengan keberdosaan. Saudara memiliki roh Allah di dalam diri saudara. Roh Kudus telah dicurahkan, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita yang akan menghiburkan kita tentang sikap yang kita harus tentukan. Bukankah Paulus mengalami hal yang serupa, bahwa karena ia menekankan tentang anugerah di dalam Kristus, ia selalu dikejar-kejar. Dan Paulus pernah berkata, seandainya aku memberitakan tentang sunat, bukankah aku akan lebih menikmati hidupku, tidak dikejar ke sana ke sini? Tetapi aku tidak memberitakannya, aku memberitakan tentang Kristus. Sehingga kemerdekaan yang Paulus sedang tawarkan kepada saudara adalah kemerdekaan ketika saudara berani bersaksi tentang Kristus, bahwa dia adalah ujung tombak segala sesuatunya dan telah menggenapi tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya membimbing manusia sebelum Yesus Kristus datang. Sehingga ketika Yesus Kristus datang, kita telah memahami tentang struktur, bentuk, dan kajian moral tertinggi perihal tentang hukum Taurat itu. Sebab itu telah ada di dalam hati kita.
bukan tertulis di dalam blok batu, dan darah Kristus itulah yang terus mengalir di dalam diri kita, karena Roh Kudus terus menggerakkan kita untuk masuk kepada kebenaran itu dan mau bertanggung jawab dengan semua apa yang kita terima ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Tolong kami Tuhan dan peliharalah kami, supaya kami memelihara iman yang sungguh-sungguh benar, tidak menggantungkan diri lagi kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, karena Engkau telah membebaskan kami dari hal itu, dan Engkau telah menyatakan kuasa-Mu yang sungguh-sungguh kepada kami, bahwa kami telah menerima anugerah keselamatan itu semata-mata hanya karena pemberian Tuhan di dalam karya yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Tolong kami Bapa, supaya kami hidup dalam kesungguhan ini, karena kami harus merdeka dan melayani satu sama lain, karena kami adalah pribadi-pribadi yang telah Engkau panggil dan telah Engkau selamatkan. Terima dua pujian kami dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.